yang akan kita bahas bersama-sama mengenai stop mudik, perspektif penyebaran COVID ketika mudik ini dari sisi kepolisian dan dari sisi kesehatan yang akan diwakilkan dari kepolisian sendiri. Ada Wadir Lantas Polda Metro Jaya, Bapak AKBP Hari Purnomo. Pak Hari, terima kasih banyak sudah bersama kami di sini. Untuk dari perspektif kesehatan, sudah ada Ibu Dokter Wahdini Hakim atau Dokter Dini. Beliau adalah Health Lead dari Save the Children. Jadi kita diskusinya akan sangat menarik Bapak Ibu karena kita melihat dari dua sisi yang berbeda ya, dari sisi kepolisian sebagai penegak hukum dan dari Save the Children untuk sisi kesehatannya. Tapi sebelum mulai, saya akan menyebutkan sedikit peraturan di dalam webinar ini karena webinar ini pasti akan sangat menarik, akan sangat banyak pertanyaan yang masuk dan kami ingin diskusi ini menjadi padat ya. Jadi, untuk mempersingkat waktu agar memastikan suara narasumber dapat terdengar dengan baik, seluruh peserta akan di-mute oleh administrator. Di sini ada Mas Salim. Ya, Mas Salim nanti hanya akan membuka mic untuk moderator dan untuk narasumber. Nah, pertanyaan hanya boleh diajukan melalui chat box. Jadi Bapak Ibu boleh mengetik di chat box apabila ada yang ingin ditanyakan. Nanti setelahnya akan dibacakan oleh moderator dan dijawab oleh narasumber. Ya, jadi mohon diketik karena mic-nya akan tetap tertutup Bapak Ibu karena dari yang daftar dari formulir kita yang kita edarkan aja itu sudah ada 40 lebih. Nah, itu kalau mic-nya dibuka mungkin akan ramai dan mungkin jadi tidak terdengar narasumbernya ingin berbicara apa. Jadi tolong hanya diketik saja. Nah, untuk narasumber mohon dapat menjelaskan atau memberikan jawaban dengan singkat, padat, dan jelas. Dikarenakan diskusi ini pasti akan sangat menarik ya, akan sangat banyak pertanyaan. Jadi kami berharap bisa banyak pertanyaan yang dapat dijawab. Mohon izin Pak Hari dan Ibu Dini untuk dapat mengingatkan apabila nanti jawabannya sudah dirasa cukup dan panjang ya dan sudah jelas. Mohon izin supaya saya sebagai moderator untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan yang lainnya. Jadi ini untuk agar waktu kita yang terbatas ini sambil ngabuburit, sambil nunggu buka puasa, kita bisa selesai seperti yang sudah kita agendakan. Baik, kita akan mulai. Saya akan masuk ke pertanyaan ya, pertanyaan yang mungkin ini juga banyak yang ditanyakan di benak rekan-rekan kita. Untuk Pak Hari, pertanyaannya mungkin yang pertama akan saya tanyakan adalah sebenarnya bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas di DKI Jakarta pada saat ini? Dan pada sekarang ini Pak, yang menjadi fokus pekerjaan dari Ditlantas Polda Metro Jaya itu di situasi seperti sekarang ya, COVID dan mudik banyak, itu sebenarnya fokus pekerjaan dari Ditlantas Polda Metro Jaya itu seperti apa? Silakan Pak, mohon izin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bu Wahdini dan rekan-rekan sekalian, serta seluruh peserta kegiatan web seminar ini yang berbahagia. Berkaitan dengan situasi DKI saat ini, alhamdulillah itu dalam keadaan aman dan terkendali. Dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa kita ketahui bersama dengan adanya wabah corona, pandemi COVID-19 ini, sejak tanggal 13 April yang lalu, DKI telah menetapkan statusnya sebagai daerah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian dengan diterapkannya PSBB ini, maka warga masyarakat DKI harus mematuhi aturan-aturan yang ada di dalamnya. Semenjak tanggal 13 hingga saat ini, kita telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap masyarakat yang mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan-aturan itu. Bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, kemudian ada dari Satpol PP, ada juga dari rekan-rekan TNI. Alhamdulillah, ketika pelaksanaan kegiatan PSBB ini, meskipun memang banyak masyarakat yang melanggar aturan-aturan PSBB, diantaranya
ketika berkendara itu tidak menggunakan masker, ada. Kemudian ada juga tidak menggunakan sarung tangan. Ada juga yang kita temukan di jalan raya itu menggunakan kendaraan penumpangnya tidak memenuhi aturan physical distancing, 50% dari kapasitas kendaraan. Kemudian mereka kita berikan surat teguran. Surat teguran ini maksudnya adalah untuk sebagai pengingat kepada masyarakat bahwa Anda tidak betul. Karena ini ayo kita sama-sama melakukan upaya-upaya mencegah rantai penyebaran COVID-19. Ya, Jakarta sudah diterapkan PSBB, ayo kita bersama-sama ikuti aturannya. Kalau memang harus pakai masker, pakai masker. Kemudian kita berikan surat teguran. Ini Bapak Ibu surat tegurannya. Mudah-mudahan Ibu sebagai pengingat lain kali tidak melakukan kembali, termasuk pelanggaran-pelanggaran lain. Kalau secara umum, alhamdulillah sudah mulai makin ke sini masyarakat makin tertib. Dan bahkan kita ketahui bersama, semenjak diberlakukannya PSBB di wilayah DKI Jakarta, sebagaimana yang dirilis dari gugus tugas, itu mengalami penurunan masyarakat yang terpapar virus corona. Oleh karena itu, oleh pemerintah daerah, PSBB hingga saat ini masih diberlakukan dan kita secara terpadu terus melakukan pemeriksaan, pengecekan, memastikan masyarakat itu tertib, patuh, disiplin dalam rangka untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu memutus rantai penyebaran virus corona. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Ari. Nah, saya akan coba pindah dulu ke Ibu Dini ya, Bu Dini. Dari sisi medis sebenarnya, itu mengapa mudik itu tidak dianjurkan atau dilarang ya? Beberapa memang seperti polisi itu kalau di Twitter tagarnya itu tegas larang mudik gitu. Nah, kalau dari sisi medis sebetulnya Dokter Dini, bagaimana sebenarnya COVID itu menyebar? Nah, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran dari sisi medisnya seperti apa? Dokter Dini, silakan. Baik, terima kasih Mas Henda. Selamat siang Pak Hari yang terhormat dan rekan-rekan dari Polda Metro Jaya dan juga rekan-rekan Save the Children dan Bapak Ibu semua yang berkesempatan hadir di webinar kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat ya. Saya rasa dari kalangan kesehatan itu sangat-sangat mendukung apa yang sudah diatur oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya terkait mudik ini. Kalau dari sisi medis, itu semua berangkat dari pengertian kita sendiri bagaimana sebenarnya virus ini hidup dan menyebar. Virus ini tuh hidup menumpang pada sel tubuh manusia dan dia hidup dan berkembang biak di sana. Dan kemudian kalau ada kesempatan untuk loncat ke manusia berikutnya, ke orang berikutnya, lewat droplet dan sebagainya, rantai penularan, nah itu akan dilakukan dan itu jadi kesempatan untuk virus ini terus hidup dan berkembang biak. Nah, penularannya itu jadi kalau bisa disimpulkan ya, ada 3 cara. Yang pertama adalah lewat droplets atau tetesan cairan yang itu berasal dari batuk, bersin, atau pada saat kita manusia ini bicara gitu. Kemudian yang kedua adalah lewat kontak pribadi, menyentuh dan berjabat tangan. Dan yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian kita menyentuh muka kita, menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum kita mencuci tangan. Sementara ada studi juga yang bilang bahwa kita itu sebenarnya makhluk hidup yang sering banget menyentuh muka ya. Jadi dalam 1 menit itu kita secara tidak sadar tuh ada studi yang mengatakan bisa lebih dari 25 kali kita menyentuh muka kita tanpa kita sadari gitu. Jadi itu potensi penularannya sangat besar. Nah, kaitannya dengan mudik dan 3 cara penularan tadi, besar kemungkinan kita tertular atau menularkan pada saat kita tidak berada di luar rumah dengan asumsi bahwa rumah itu adalah area yang sangat kita kontrol, kita bisa kontrol gitu ya kebersihannya dan perilaku orang yang di dalamnya. Virus ini kan sebenarnya nggak kelihatan ya, jadi rasanya itu seperti nggak ada bahaya gitu. Nah, inilah kemudian jadi jebakan Batman dalam perang kita melawan virus ini. Akan sangat mudah kita menjadi lengah karena musuhnya saat ini tidak kelihatan. Dari secara medis itu kita tahu adalah dari sekian populasi 80% itu tanpa gejala. Jadi dia memiliki virus dalam tubuhnya dan bisa menularkan ke orang lain tapi tidak ada gejala.
Kemudian 15% itu hanya gejala ringan, jadi mungkin gejala ringan tuh masih merasa bisa untuk keluar rumah dan jalan-jalan gitu ya. Dan hanya 5% yang butuh ventilator dan sampai harus dirawat di rumah sakit. Kalau dikaitkan dengan resiko pada saat kita melakukan perjalanan mudik, cara-cara penularan ini tuh membuka resiko yang sangat besar pada saat kita melakukan mudik. Pertama, tadi droplet. Droplet ini dengan kemungkinan pada saat perjalanan mudik atau keluar rumah, kita itu akan bertemu dan berpapasan dengan banyak orang lain yang bukan anggota keluarga di rumah. Yang diantaranya mungkin sedang sakit ringan, tapi masih jalan-jalan, atau sehat, ya, tapi masih bisa menularkan, dan ini 80% gitu. Nah, jadi kemungkinan untuk menular pada saat kita keluar rumah itu besar, pada saat perjalanan mudik juga besar gitu. Yang kedua, dari kontak pribadi. Jika kita melakukan perjalanan mudik, tentunya ada banyak kontak, kita akan kontak dengan lebih banyak orang. Kemungkinan menyentuh atau disentuh orang lain saat di dalam mobil, di bus, di kereta, perjalanan keluar rumah, atau pada saat kita di counter tiket, tempat beli minuman, dan satu lagi nih, toilet umum gitu ya. Kan nggak mungkin juga ya, misalnya 12 jam perjalanan terus kita nggak BAK gitu, misalnya nggak ke toilet. Nah, toilet umum menjadi tempat penularan yang sangat besar. Itu tempat yang sangat rentan untuk kuman gitu. Terus bayangkan kalau kita masih kaitannya dengan kontak, kalau kita sampai ke kampung halaman. Nggak mungkin kan cuma di halaman, pasti pengen masuk rumah gitu ya. Pengen banget pelukan, cium tangan orang tua, terus karena ini momennya hari raya, terus makan bersama. Jadi semua yang aksi cegah COVID yang sudah digariskan bahwa physical distancing, tidak boleh ada kontak pribadi, kemudian droplet itu jadi tempat penularan dan kita harus jaga supaya tetap berada dalam jarak aman sehingga droplet itu tidak meloncat ke orang lain atau droplet kita tidak meloncat ke orang lain. Nah, itu akan susah untuk dijaga dalam momen mudik ini gitu. Dalam proses makan bersama ada ada percobaan yang dilakukan di Jepang baru-baru ini, itu kayak bikin simulasi kalau prosesnya makan bersama sekian orang, ternyata dalam waktu berapa menit itu virus udah berpindah dari hanya satu orang ke semua orang yang di sekitar yang di dalam ruangan yang sama ya. Tapi virus ini diibaratkan dengan painted zat kimia yang waktu digelapkan ruangannya itu kelihatan dia berada di mana gitu. Nah, di sini kelihatan banget simulasi ini menunjukkan bahwa kegiatan bersama keluarga itu besar kemungkinannya untuk saling menularkan juga. Terus kemudian pada saat mudik ya ada tambahan penghuni di rumah kita di kampung halaman ya. Jadi akan bertambah penghuni di dalam satu bangunan, kemudian itu akan lebih susah untuk melakukan physical distancing. Yang terakhir adalah permukaan, penularan melalui permukaan benda-benda yang tidak dibersihkan. Kalau di dalam rumah kita bisa pastikan benda-benda di dalam rumah kita bersih, berbagai permukaan dibersihkan. Tapi kalau di luar rumah, di tempat publik, di stasiun kereta, di pesawat dan sebagainya, itu akan lebih besar kemungkinan kita menyentuh berbagai benda permukaan yang masih mengandung virus atau droplet di atasnya. Dan kemudian tadi, studi yang tadi secara tidak sadar kita terus menyentuh wajah, itu akan jadi cara penularan yang sangat cepat. Baik, Bu Dini. Itu sih yang jadi relevansinya ya, kenapa mudik ini jadi perilaku, jadi aksi yang sangat berbahaya dilakukan dengan kita berada dalam wabah COVID-19 ini. Ternyata resikonya sangat besar ya, Ibu Dokter ya. Dan mungkin tidak terpikir oleh beberapa masyarakat. Nah, Pak Hari, kita lihat ya di pemberitaan, masih banyak orang yang berusaha mudik, biarpun itu curi-curi gitu ya Pak ya, diam-diam atau justru melewatkan anjuran atau aturan yang berlaku. Nah sebetulnya Pak, bagi orang awam gitu ya, hukuman bagi orang yang masih berusaha mencuri-curi mudik itu sebenarnya apa Pak? Hukumannya atau tindakannya? Ya, jadi selama kita menerapkan upaya penyekatan semenjak Bapak Presiden menyampaikan mudik dilarang, kalau tidak salah tanggal 24 ya, tanggal 24 yang lalu,
itu maka kita melakukan langkah-langkah upaya penyekatan. Dari upaya-upaya kita penyekatan, kita menempatkan beberapa lokasi pos, di mana lokasi-lokasi ini merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan penyekatan atau penghalauan kepada masyarakat yang nekat mudik. Di antaranya ada di jalan tol ada 2 titik, yaitu di pos Cikarang Barat, kemudian itu yang arah ke Cikampek, kemudian yang arah ke Merak, yang mereka akan mudik ke luar Jawa Sumatera, itu kita sekat, yang tadinya di Bitung, sekarang kita geser ke Cikupa. Itu 2 pos yang berada di jalan tol. Kemudian di pos-pos arteri kita juga ada ya, pos-pos yang kita dirikan antisipasi apabila ada mereka yang nekat mudik melalui jalan arteri atau jalan-jalan tikus. Nah, ini yang perlu kita antisipasi karena di wilayah DKI Jakarta ini jalan arteri atau jalan tikus untuk keluar dari Jakarta itu banyak sekali, sehingga kita tetap menempatkan pos-pos arteri dalam rangka untuk mencegah adanya masyarakat yang nekat melakukan mudik. Terhadap mereka yang melakukan nekat untuk melakukan mudik, ya, itu apabila ketangkap sama kita, maka hukuman yang kita berikan adalah kita putar balikan. Kita putar balikan sesuai dengan asal pemberangkatannya. Dan apabila kemudian ditemukan ada pelanggaran lalu lintas, maka kita terapkan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Seperti beberapa hari kita lakukan kemarin, kita telah menangkap kurang lebih sekitar 228 kendaraan yang mereka akan melakukan mudik dan ternyata ada pelanggaran izin trayek di situ. Mereka menggunakan kendaraan pribadi, kemudian mengangkut penumpang tanpa izin trayek. Sehingga kita terapkan pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman hukumannya maksimal 2 bulan kurungan dan denda maksimal 500.000. Kemudian penumpangnya jumlahnya sekitar 1.312 orang, itu kita kembalikan untuk tidak melakukan mudik. Inilah beberapa upaya-upaya kita lakukan dan hasil yang sudah kita upaya-upaya penyekatan ini. Dan sebagai data yang tercatat di kami, mereka yang sudah kita sekat, kita putar balikan ke arah asal pemberangkatannya. Di pos Cikarang Barat itu totalnya berjumlah 6.676 pemudik kita kembalikan. Kemudian di pos Cikupa itu 4.214 pemudik itu kita kembalikan. Kemudian arteri itu berjumlah 8.263. Sehingga total keseluruhan hingga saat ini kita telah memutarbalikkan masyarakat yang nekat mudik berjumlah 19.153 kendaraan. Demikian. Baik, Pak. Jadi memang usaha kita untuk menahan laju mudik juga Save the Children, kita bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dengan membuat KIE, alat-alat bantu seperti spanduk, brosur yang berisikan himbauan untuk tidak mudik. Dan di awal-awal di bulan Ramadan, kami juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya menyebarkan spanduk-spanduk itu yang isinya tentang cara mengantisipasi supaya kita tidak terpapar virus tersebut, ya, lebih ke pencegahannya. Saya ingin bertanya ke Dr. Dini, sebetulnya ketika kita terpapar oleh virus, ya Bu, ya, terutama Jakarta sebagai daerah epicentrum, ya, gejalanya itu seperti apa, Bu? Dan bagaimana cara terbaik untuk mengobatinya? Mungkin ini yang masih banyak simpang siur, karena virusnya katanya bisa berevolusi, mereka bisa berubah gitu, ya. Gejalanya pun ada gejala baru yang timbul. Nah, untuk di saat ini sepertinya gejalanya itu seperti apa sih Bu Dini pada saat ini supaya kita bisa mengenali lagi, dan
cara terbaik untuk mengobatinya seperti apa? Silakan dok. Oke. Kalau kita bicara tentang gejala COVID yang paling umum, gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam lebih dari 38 derajat, kemudian batuk pilek, sakit tenggorokan, dan gangguan pernapasan. Itu adalah gejala-gejala yang paling sering umum timbul. Tapi juga memang seperti Kang Henda tadi sebutkan ya, ini adalah penyakit baru yang banyak hal terkait penyakit ini yang masih sedang dalam penelitian dan banyak hal yang kita belum ketahui gitu. Jadi memang strategi terbaik adalah mencegah supaya kita tidak terkena penyakit ini. Gejalanya mungkin ringan, tapi pada sekian persen orang yang dengan terutama dengan kita anggapnya populasi yang rentan ya, yang usianya di atas 60 tahun. Kemudian orang-orang yang punya penyakit penyerta, misalnya sakit jantung, hipertensi, diabetes, gangguan paru-paru kronik, kemudian punya kebiasaan merokok, dan juga orang yang gangguan imunitasnya terganggu, maka gejala-gejala ini bisa menjadi sangat berat dan bahkan harus dirawat di rumah sakit, bahkan dengan alat bantu nafas dan sebagainya. Jadi sesak napas itu kan bukan gejala yang enak ya, kayak bayangin kalau kita tenggelam gitu ya, itu kan gejala tidak bisa bernafas, itu adalah gejala yang sangat mengganggu sebenarnya. Itu gejala yang paling umum. Nah, begitu kalau Mas Henda tadi tanyakan apa sih obatnya, COVID-19 ini sampai saat ini tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Obatnya belum ditemukan, vaksinnya belum ditemukan gitu. Jadi dari kenyataan itu, pencegahan adalah sebenarnya strategi terbaik kita. Artinya kalau ini kita anggap suatu perang melawan virus gitu ya, melawan penyakit, kita berperang tanpa senjata pamungkas. Senjata pamungkas itu kan vaksin kalau ketemu obatnya atau ketemu vaksinnya gitu. Nah, saat ini dua-duanya belum ada. Jadi penting betul untuk kita menerapkan aksi cegahnya gitu. Kembali lagi dengan kita disiplinkan diri untuk cuci tangan pakai sabun, dengan hand sanitizer, termasuk pastikan kita melakukan etika batuk, menggunakan masker yang benar. Kemudian yang ketiga, bersihkan dengan desinfektan semua benda-benda di sekitar kita, segala permukaan yang sering disentuh. Yang keempat, jaga jarak, social physical distancing, tinggal di rumah lebih baik, termasuk tidak mudik ya. Kemudian yang terakhir, jaga imunitas dan jaga kesehatan mental kita. Hindari stres dan tetap optimis, tingkatkan daya tahan tubuh dengan berolahraga, istirahat cukup, dan makan yang bergizi. Saya rasa ini yang kita bisa hindari gitu ya, dengan kenyataan bahwa COVID-19 ini saat ini tidak ada obatnya. Karena itu aksi cegah ini kita perlu lakukan serentak, bersama-sama, berjamaah gitu ya, ini kan bulan suci ya. Kita lakukan aksi cegah ini berjamaah dengan dukungan dari teman-teman dari Polda Metro Jaya untuk membantu kita disiplin diri, disiplin di keluarga, disiplin di masyarakat untuk melakukan aksi cegah COVID-19 ini. Maka insya Allah semoga kita dalam waktu tidak lama lagi kita bisa melewati pandemik ini dengan aman dan selamat tadi. Amin. Baik, kata kuncinya adalah obatnya memang belum ada ya Ibu Dini ya, Ibu Dokter ya. Jadi itu sepertinya yang harus mungkin para fasilitator guru, para fasilitator orang tua bisa sharing juga ke rekan-rekan yang lain bahwa kenyataannya memang obatnya belum ada gitu, dan kurvanya juga belum ada ya Bu Dokter ya sampai saat ini ya. Vaksinnya belum ada, obatnya belum ada. Jadi kita berperang tanpa senjata nih ya. Perang tanpa senjata, baik. Sepertinya kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari peserta, Bapak Ibu. Dan untuk sesi ini saya minta tolong kepada Mbak Kia untuk bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mbak Kia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Henda atas kesempatannya. Sebelumnya selamat sore kepada kedua narasumber ya, Ibu Dini dan Bapak Hari. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Nanti setiap sesi akan ada dua pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan ditujukan kepada salah satu masing-masing narasumber gitu. Jadi ini pertanyaan pertama untuk Bu Dr. Dini. Pertanyaannya adalah seperti ini: bagaimana protokol kesehatan bisa dilaksanakan pada saat kegiatan mudik tidak dapat dihindari? Itu pertanyaan untuk Ibu Dini. Dan yang kedua, pertanyaan untuk Bapak Hari adalah
Bapak, ini bagaimana apabila ada warga Jakarta yang mempunyai kesibukan di provinsi lain seperti itu dan harus melaksanakan perjalanan keluar dan masuk dari wilayah DKI Jakarta, apakah diperbolehkan? Itu untuk pertanyaan sesi 1 ya. Saya persilahkan kepada Ibu Dini dan Bapak Hari untuk menjelaskannya kepada peserta. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Itu protokol kesehatan terkait pelayanan kesehatan ya? Iya, termasuk protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh pemudik, Bu, ketika dia harus melakukan mudik gitu, nggak bisa menghindari mudik gitu di saat seperti ini, apa aja yang harus dilakukan untuk pencegahan seperti itu? Kalau dari sisi pelayanan kesehatan, inilah yang jadi saat ini sudah berbagai pedoman dan protokol yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dan teman-teman Save the Children juga bantu untuk sosialisasikan berbagai protokol dan pedoman baru ini ke berbagai daerah untuk memastikan pelayanan kesehatan di puskesmas, di rumah sakit, di tingkat praktek swasta gitu ya, itu semua paham tentang protokol dan pedoman ini. Kemudian kalau sebenarnya sih saya merasa sungkan ya untuk bilang bahwa apa yang harus dilakukan saat mudik, karena sebenarnya yang kita dorong adalah jangan mudik gitu. Jadi tidak ada yang perlu jadi harus dilakukan saat mudik karena kita tidak mudik gitu. Itu sebenarnya yang kunci utama ya. Kita coba bayangkan apa kerepotannya atau apa yang harus kita jaga tadi yang sudah saya jelaskan di depan terkait dengan penularan tadi kan. Yang pertama adalah droplet, kemungkinan kita terekspos oleh droplet. Kemudian yang kedua kita terekspos dengan kontak pribadi, jabat tangan di counter tiket dan sebagainya pada saat mudik. Dan yang ketiga adalah bersentuhan dengan lebih banyak permukaan yang mungkin di atasnya itu di tempat umum ya, yang mungkin di atasnya itu masih mengandung virus ataupun droplet gitu. Yang pertama paling utama itu yang perlu kita ingat, kalau misalnya kita berangkat dari Jakarta ke daerah, maka harus melakukan karantina mandiri ya kan? Karantina mandiri selama 14 hari. Nah, itu perlu kesiapan tersendiri gitu dari sisi individu, dari sisi keluarga. Bahkan ada di satu daerah itu yang saya tahu nih, saya juga bukan asli dari Jakarta, saya dari Kalimantan Barat dan tahun ini juga tidak mudik. Di daerah tempat saya tinggal di Kalimantan Barat itu juga diberlakukan bahwa karantina mandiri itu malah sampai 28 hari. Artinya kalau toh kita mudik, misalnya ya memaksakan mudik sampai di sana ya masuk tempat karantina, ya kan? Jadi tidak juga bisa berinteraksi dengan keluarga seperti yang kita inginkan pada ritual mudik seperti biasanya. Jadi betul-betul yang ingin saya ingatkan adalah ini adalah situasi tidak normal buat kita semua, ujian kesabaran juga buat kita semua untuk membantu kita, keluarga, masyarakat tetap aman dan Indonesia sembuh cepat gitu dari infeksi COVID-19 ini. Di jalanan artinya kita coba pahami juga tadi ya apa yang jadi peraturan daerah di tempat di tempat yang akan kita kunjungi. Kalau toh kita harus melakukan travel karena terpaksa sekali yang meninggal atau ada kebutuhan lainnya, bagaimana aturan daerah di tempat yang dituju itu sangat penting. Karena bisa jadi aturan daerah di tempat yang dituju itu membuat kita tidak bisa melakukan maksud dari kunjungan kita itu gitu kan. Kemudian social pressure yang ada bisa jadi di tempat di kampung halaman kita itu social pressure-nya itu besar sekali untuk pendatang dari Jakarta karena bisa dianggap itu adalah yang membawa virus gitu ya. Kita kan di Jakarta ini daerah epicentrum gitu. Benar. Nah, kita bisa dituduh membawa virus untuk masuk ke daerah, dianggap kalau begitu ada kasusnya tinggi di daerah ini gara-gara tamu dari Jakarta gitu. Nah, itu kan jadi membuat situasi sangat tidak nyaman untuk kita sendiri, untuk keluarga keluarga kita di tempat tujuan. Baik. Kemudian memastikan bahwa aksi cegah COVID-19 itu tetap bisa kita lakukan
kita bisa cuci tangan pakai sabun. Wallahu alam saya di perjalanan mudik itu seberapa banyak tempat-tempat yang memadai untuk kita bisa melakukan cuci tangan pakai sabun gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan jadi faktor pertimbangan kita untuk memilih tidak mudik. Kemudian benda-benda yang mungkin dapat disentuh selama perjalanan dan kemungkinan untuk tidak bisa menerapkan physical distancing selama di perjalanan mudik. Begitu mungkin Mbak. Baik. Secara singkat. Terima kasih ya Ibu Dini untuk jawabannya cukup komprehensif sepertinya dan cukup meyakinkan kita untuk lebih baik nggak mudik aja gitu ya Bu ya. Untuk sementara ini gitu. Ya. Baik. Selanjutnya untuk Bapak Wadir, Bapak Hari, silahkan dijawab pertanyaannya tadi bagaimana bila warga Jakarta itu punya kesibukan di luar Jakarta gitu, di provinsi lain dan mengharuskan mereka untuk melakukan perjalanan lintas provinsi gitu. Silakan Bapak Wadir. Ya, baik, terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Wahdini dan para dokter yang ahli virus, kita pahami bersama bahwa penyebaran virus ini adalah dari orang ke orang. Transmisinya adalah dari orang ke orang. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sesuai dengan Pergub nomor 33 tahun 2020. Di dalam PSBB ini, itu ada 6 pembatasan, ya, pembatasan kegiatan sekolah, kemudian pembatasan giat tempat kerja, kemudian pembatasan tempat ibadah, kemudian pembatasan tempat-tempat umum, pembatasan sosial budaya, dan yang terakhir adalah pembatasan moda transportasi. Namun demikian, memang dalam aturan PSBB ini ada pengecualian-pengecualian, di mana terkait dengan masalah khusus adalah masalah moda transportasi, itu ada beberapa pengecualian-pengecualian. Di antaranya angkutan-angkutan logistik, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok, kemudian angkutan-angkutan BBM, dan lain sebagainya. Ada di situ dijelaskan secara detail, termasuk perusahaan-perusahaan tempat kerja yang memang diperbolehkan untuk tetap beraktivitas pada masa pandemi ini. Kalau memang Bapak dan Ibu sekalian itu bekerja di luar provinsi, maka dipersilakan dengan catatan bahwa tempat kerja Bapak dan Ibu sekalian itu memang masuk dalam pengecualian itu dan kemudian menunjukkan surat keterangan, Pak, saya bekerja di sini dan ini diperbolehkan, Pak. Nah, ada surat keterangan yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, tidak palsu, asli, maka itu akan kita perbolehkan karena memang sesuai aturan PSBB demikian. Karena kita pahami bersama bahwa PSBB itu bukan lockdown, bukan karantina kewilayahan. Kalau lockdown, karantina wilayahan, Anda nggak boleh keluar sama sekali. Tetapi PSBB itu adalah pembatasan-pembatasan. Jadi tidak ada masalah apabila bekerja di luar provinsi, di luar kota, dan seterusnya, maka ikuti aturan yang tadi, persyaratan-persyaratannya dipenuhi, dan tetap yang terpenting adalah memperhatikan protokol kesehatan selama perjalanan. Demikian. Jadi intinya jika memang bisa menjalankan protokol kesehatan, memenuhi administrasi dan persyaratan yang berlaku, dan masih ada izin ya Pak ya untuk mengakses wilayah luar ya Pak ya. Baik. Ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi nih yang masuk nih. Saya langsung aja ya karena banyak sekali pertanyaannya. Yang selanjutnya untuk Bu Dokter lagi nih, Bu Dokter Dini. Pertanyaan ini dari Bapak Latif dari SDN Pondok Bambu 2. Beliau menanyakan seperti ini. Mohon arahan dari Dokter Dini, bagaimana cara untuk membuat SOP apabila di bulan Juli nanti sekolah mulai masuk seperti itu. Dan apa yang paling baik dilakukan sekolah agar dapat meminimalkan penularan saat terjadi kontak antar anak-anak di sekolah. Itu untuk Ibu Dokter Dini ya. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk Pak Wadir nih, Bapak Hari adalah seperti ini. Bapak, bagaimana kalau masyarakat kota itu mereka mengalami PHK, sementara mereka nggak bisa membayar kontrak rumah, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak ada pilihan lain untuk pulang kampung gitu, selain pulang kampung gitu. Itu pertanyaan di sesi selanjutnya. Saya persilahkan kepada Ibu Dokter Dini dulu untuk menjawab pertanyaannya.
Halo? Halo? Iya, iya, iya. Ya, mungkin yang terkait sekolah ini penting banget ya. Intinya sih kita harus memastikan bahwa situasi itu cukup aman dan semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, dan kemudian anak-anak, begitu kembali ke sekolah masih tetap bisa menerapkan aksi cegah COVID-19. Masih tetap bisa melakukan cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer, ya, masih bisa melakukan etika, paham tentang etika batuk, paham tentang cara memakai masker yang benar dan cara melepas masker yang benar. Kemudian yang ketiga adalah aksi cegah yang ketiga, bahwa sekolah juga perlu dibersihkan berbagai permukaannya secara teratur dengan desinfektan untuk keamanan semua warga sekolah. Kemudian yang keempat, memastikan bahwa semua warga sekolah pada saat kembali bersekolah itu bisa dipastikan bisa mengaplikasikan jaga jarak gitu. Di kelas, di ruang bermain, di kantin gitu ya. Itu dipastikan bahwa elemen itu juga bisa terjadi. Dan pesan-pesan yang penting diberikan kepada semua warga sekolah untuk bisa terus menjaga kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan mental, hindari stres dan tetap optimis. Juga pesan-pesan untuk aksi cegah COVID-19 itu harus secara berkala diberikan ke semua warga sekolah gitu. Itu sih sebenarnya secara umum ya. Ada banyak hal lain yang tertuang dalam SOP yang Save the Children sudah kembangkan untuk membantu teman-teman guru, warga sekolah menyiapkan menyiapkan lingkungan dan warga sekolah supaya tetap aman pada saat kembali bersekolah. Mungkin ini kita bisa share secara terpisah ya lewat Kang Henda dan teman-teman nanti. Baik. Jadi kalau dijabarkan materinya satu sesi sendiri ya Bu ya, sampai detail gitu. Baik, tapi secara umum sudah tergambar sih. Intinya bagaimana perilaku hidup bersih sehat itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari begitu ya Bu ya. Ya, dipastikan harus bisa diterapkan di sekolah gitu dan semua warga sekolah paham tentang itu. Baik, siap. Selanjutnya untuk Pak Polisi. Tadi dari Bapak Hari, silahkan dijawab pertanyaannya terkait dengan warga yang di PHK tadi Pak dan tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Ya, memang ada sebagian warga kita yang menghadapi situasi yang dilema di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau memaksakan mudik, pulang kampung, itu nanti penularan virus corona makin merajalela yang tadinya di Jakarta kemudian menyebar ke daerah-daerah. Tidak pulang di Jakarta akan terbentur dengan masalah ekonomi, kebutuhan sehari-hari, bayar kos, kontrakan dan lain sebagainya. Memang sebagian warga kita dihadapkan dengan situasi yang demikian. Namun demikian, kami dari pihak aparat pemerintah, khususnya dari pihak kepolisian, agar kiranya masyarakat itu bisa melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu bagaimana kita menyudahi pandemi ini secara bersama-sama, melakukan hal yang memang untuk yang tadi saya sampaikan, kepentingan lebih besar. Ini cepat selesai, sehingga kemudian kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oleh karena itu kami menganjurkan untuk tetap tidak pulang mudik, ya apakah pulang kampung, mudik, karena tadi namanya penyebaran virus ini kan karena transmisi dari orang ke orang. Sampaikan Bu Dr. Wahdini nanti di sepanjang perjalanan ketemu toilet lah, inilah dan sebagainya, sehingga sangat rentan sekali terjadinya penyebaran penularan virus corona ini. Sehingga alangkah baiknya sudah diam di rumah, lebaran di rumah. Ya, lebih aman di rumah. Jadi demikian, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Wadir. Untuk selanjutnya pertanyaan kembali untuk Bu Dr. Dini nih. Bu Dr. Dini, terkait dengan ini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana tindak lanjut penanganan COVID saat jumlahnya semakin melonjak yang positif seperti itu. Ini angkanya semakin melonjak, jumlah positif semakin banyak,
jumlah korban juga semakin meningkat. Nah, tindak lanjut untuk penanganannya yang baik seperti apa? Lalu ini ada pertanyaan dari peserta juga untuk Bapak Hari. Ini Pak Hari, bagaimana nih tipsnya dari tim kepolisian untuk tetap menjaga kesehatan di masa-masa seperti ini gitu? Karena kan harus bekerja di luar, bahkan di jalan dan berinteraksi dengan orang banyak gitu. Mungkin itu pertanyaannya untuk sesi selanjutnya. Silahkan kembali ke Bu Dr. Dini untuk menyampaikan jawabannya. Ya, kita lihat kalau dari tren kasusnya ini, jumlah kasus itu masih terus meningkat ya. Jadi pada saat ini Indonesia, kita bisa bilang bahwa kita sudah berada di puncak kurva epidemiologi dan akan setelah dari puncak itu kemudian mulai menurun. Kita belum sampai puncaknya pun gitu. Jadi kasus ini masih terus meningkat. Apa yang kita perlu lakukan? Kembali tadi, kita berada dalam perang yang tidak punya senjata pamungkasnya, baik vaksin ataupun obat. Jika demikian, maka aksi untuk mencegah itu adalah strategi kunci kita di tingkat masyarakat. Dan saya rasa begini, kalau biasanya itu kan kita punya persepsi, oh ya karena ini adalah penyakit, itu isunya orang kesehatan, isunya dokter, tenaga kesehatan, rumah sakit gitu ya. Dan merekalah jadi garda terdepan gitu. Sebenarnya tidak. Kalau dalam perang, biasanya kita berperang gitu ya, maka tenaga medis, tenaga kesehatan itu ada di belakang malahan, di garda belakang gitu. Begitu ada yang sakit, yang terluka, baru ditangani gitu oleh sistem kesehatan, oleh tenaga medis. Begitu kan lazimnya dalam perang. Siapa yang di garda terdepan? Ya kita-kita ini, masyarakat, keluarga yang berhadapan langsung, bersinggungan langsung dengan kemungkinan virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang dengan pengetahuan yang kita punya untuk mencegah, kita berusaha mencegah supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Atau begitu dia masuk, kita punya daya tahan yang kuat untuk menangkal virus itu. Dan kita menjaga perilaku supaya virus yang ada di dalam tubuh kita tidak pindah lagi ke manusia yang lain. Human to human seperti yang Pak Hari sampaikan tadi. Itu adalah strategi yang kita tahu yang harus kita terapkan secara bersama-sama, terutama kita semua nih yang di garda terdepan di tingkat masyarakat. Supaya nanti tidak terlalu besar bebannya ke garda belakang, ke dapur belakang kita, ke tenaga medis, ke rumah sakit gitu. Kalau sampai terlalu banyak pasien, istilahnya kasus-kasus positif yang butuh perawatan tenaga medis dan numpuk di belakang, di garda belakang, dan itu overwhelm, tenaga medis kita juga rentan terinfeksi dan jumlah tenaga medis yang sangat berkurang itu juga semakin memperberat sistem kesehatan dan sistem kesehatan kita bisa kolaps. Garda belakang kita bisa kolaps, maka itu akan lanjut ke garda terdepan. Bukan hanya untuk yang terinfeksi COVID bahayanya, tapi juga untuk penyakit-penyakit lain, warga masyarakat lain yang sakit yang lain yang bukan COVID-19. Ada kan yang sakit hipertensi atau stroke misalnya, atau kecelakaan lalu lintas yang butuh penanganan. Itu juga kita harus pikirkan secara komprehensif. Jadi saya kembali ingin menekankan adalah bulan ini, refleksi bulan suci ya, ini adalah ujian kesabaran untuk kita semua. Orang yang memilih bertahan tidak mudik, bukan karena mereka nggak punya cukup uang, tapi mereka karena memiliki kepedulian pada keluarga dan peduli kepada lebih banyak orang, bukan hanya keluarga mereka di kampung halaman, tapi juga masyarakat di sekitarnya gitu, dibandingkan dirinya sendiri dan keluarganya di kampung halaman. Jadi kepeduliannya di tingkat yang lebih besar. Kita bersama-sama bersabar mengorbankan keinginan pribadi supaya kita sama-sama bisa pulih bersama gitu ya dari situasi pandemi ini. Mungkin itu apresiasi yang saya rasa kita perlu berikan kepada pahlawan-pahlawan yang tidak memutuskan tidak mudik gitu ya pada tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini. Intinya ini bukan kerja sendiri-sendiri ya, tapi kita gotong royong ya Bu ya. Sama-sama ya. Sama-sama kita semua berada di garda terdepan untuk memutus rantai COVID-19 ini ya. Baik, terima kasih Bu Dini. Selanjutnya kepada Bapak Wadir, Bapak Hari, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya yang tadi terkait dengan tips menjaga kesehatan di tengah pandemi sementara harus tetap menjalankan aktivitas di lapangan seperti itu. Ya, kami menyadari betul bahwa memang polisi ini ya manusia biasa juga.
artinya bisa rentan tertular COVID-19. Tapi memang sudah menjadi resiko kita sebagai petugas keamanan, petugas pelayanan kepada masyarakat yang saben hari kita berinteraksi dengan mereka, apakah di sektor-sektor pelayanan maupun pengamanan, termasuk kegiatan-kegiatan penyekatan mudik maupun pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemberlakuan PSBB. Itu memang sudah menjadi resiko kita, sebagaimana layaknya para pahlawan-pahlawan dari Bu Dini tadi sampaikan, dari para petugas-petugas medis yang luar biasa. Kami sangat apresiasi perjuangan-perjuangan mereka yang tidak pernah kenal lelah, letih, terus berjuang untuk menyelamatkan masyarakat yang terinfeksi virus corona ini. Oleh karenanya kami dari pimpinan Polri terus mengingatkan kepada anggota untuk jangan sampai terpapar virus corona. Karena kalau sampai virus corona, kita terpapar virus corona, ya sudah, siapa lagi nanti akan mengamankan, siapa lagi yang akan menegakkan aturan-aturan untuk bagaimana mencegah virus corona ini. Kita menerapkan kita namanya 6D, 6 disiplin. Itu terus kita gaungkan, kita sampaikan kepada anggota 6 disiplin ketika melaksanakan tugas. Yang pertama, disiplin pakai masker. Yang kedua, disiplin jaga jarak. Yang ketiga, disiplin jaga stamina. Bisa berolahraga, minum obat vitamin C, dan lain sebagainya. Kemudian disiplin jaga kebersihan. Nah, ini yang jaga kebersihan. Saya sampaikan kepada anggota, ketika mereka selesai melaksanakan tugas, pulang ke rumah, harus mandi. Mandi air hangat, wajib mandi. Karena jangan sampai kita menjadi karier pembawa virus, kitanya mungkin tidak apa-apa, staminanya kuat karena sering beraktivitas di luar, kemudian bisa menular kepada anak istri kita, virusnya bisa masuk kepada anak istri kita. Maka sampai di rumah wajib mandi, baju kalau perlu taruh di luar dulu, jangan ditaruh di dalam, di luar rumah. Syukur-syukur bisa langsung dicuci, sehingga tetap harus jaga kebersihan tingkat tinggi. Ya, jaga kebersihan tingkat tinggi. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah disiplin sedekah. Kita terus melakukan sedekah, memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak virus corona ini melalui kegiatan-kegiatan. Kemarin beberapa kali kita melaksanakan kegiatan pemberian bantuan-bantuan berupa sembako kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak, termasuk mitra-mitra kita, ada sopir taksi, sopir Gojek, ataupun bajai, kemudian ojek pangkalan, dan lain sebagainya. Kita berikan bantuan-bantuan, maka kita disiplin sedekah. Mudah-mudahan dengan bersedekah itu bisa menolak bala. Kemudian terakhir adalah disiplin beribadah. Di tengah-tengah kita melaksanakan tugas, maka kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha bisa menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi itu Mbak, ada 6D yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wadir atas penjelasannya. Jadi itu ya, semuanya punya SOP ya Pak, termasuk kepolisian juga punya SOP ya. SOP-nya bahkan lebih kenceng gitu, supaya tidak terpapar resiko COVID, karena setiap hari harus berinteraksi dengan dengan masyarakat yang kita tidak tahu bagaimana kondisinya, seperti itu. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih ada pertanyaan banyak sih, cuman mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, kami tidak bisa mengakomodasi semua pertanyaan karena batas waktu ya. Nanti mungkin Mas Hendra atau yang lain bisa memfasilitasi melalui media yang lainnya gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Bu Dokter dan juga Bapak Polisi, seperti itu. Saya coba rangkum aja dari beberapa pertanyaan gitu. Pertama untuk Bu Dokter seperti itu. Nah, Ibu udah ada informasi belum terkait penyebaran zona terdampak COVID-19 supaya kita tahu posisi kita itu sudah aman atau belum aman seperti itu, sehingga itu juga mengurangi ketegangan di masyarakat. Dan ada nggak sih Bu obat tradisional untuk bisa mengurangi resiko terpapar COVID-19? Itu untuk Ibu Dini ya. Dan untuk Pak Hari yang terakhir adalah, Bapak, kita sama-sama tahu bahwa saat ini mudik dilarang kayak gitu ya, tapi tidak semua warga mempunyai kesadaran itu. Nah, bagaimana tips untuk membantu kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mudik itu dilarang dan tidak melakukan mudik di waktu-waktu saat ini seperti itu, supaya kita juga bisa bantu tugas kepolisian untuk tidak
untuk mengajak masyarakat untuk tidak mudik di masa-masa sekarang ini gitu. Itu untuk pertanyaan di sesi terakhir. Mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu orang tua murid yang lain, kami tidak bisa memfasilitasi semua pertanyaan. Nanti bisa dibantu Mas Enda ya untuk sesi selanjutnya. Silahkan kepada Ibu Dr. Dini dulu untuk menjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman Save the Children kita bisa share materi ke teman-teman peserta webinar sore hari ini, supaya mudah-mudahan ada pertanyaan yang tidak bisa didiskusikan pada saat sesi ini, ada jawabannya di dalam materi yang kita berikan nanti ya. Pertama tadi yang terkait zona merah ya. Jadi intinya sih yang kita perlu ketahui sama-sama, di awal mungkin kita bisa lihat pembedaan gitu, bahwa waktu itu kasus pertama muncul itu kan di Greater Jakarta ya kan, di Jawa Barat. Nah kemudian masuk ke DKI Jakarta, dan saat ini Jawa Barat dan DKI Jakarta adalah epicentrum dari kasus COVID-19 ini di Indonesia. Tapi dari informasi yang beredar lewat gugus tugas dan juga websitenya Kementerian Kesehatan Infeksi Emerging, di website Kementerian Kesehatan, itu semua 34 provinsi itu sudah ada kasus positif. Nah, mobilitas kita, mobilitas masyarakat Indonesia, terutama dengan datangnya liburan panjang ini ya, liburan bulan puasa, kemudian nanti kita menjelang lagi libur 17 Agustus ya, kemudian nanti berlanjut lagi dengan Idul Adha dan sebagainya. Intinya kita dekat dengan hari raya besar, dan di mana orang itu jadi cenderung, dan liburan sekolah termasuk gitu ya, itu cenderung untuk berada di luar rumah atau melakukan perjalanan. Nah, di sini mungkin yang kita harus sama-sama rem gitu ya, sama-sama kita saling mengingatkan keluarga, masyarakat, ayolah kita sama-sama jadi pahlawan mudik. Gimana caranya? Dengan tidak mudik gitu, dengan tidak melakukan perjalanan. Penting sekali karena 34 provinsi ini sudah ada kasus positif, dan saya rasa kalau kita tidak membatasi mobilitas dan tidak merubah perilaku kita untuk mencegah penularan, maka ini jumlah kasus akan terus berlanjut. Bukan tidak mungkin nanti bukan hanya kasusnya juga malah pindah ke daerah-daerah lain di luar Jakarta dan Jawa Barat gitu ya, karena dengan libur panjang kemudian masyarakat yang tinggal di Jakarta kemudian pindah ke luar daerah. Ini yang kemudian kita tidak ingin terjadi gitu. Kemudian terkait obat tradisional, apakah ada? Seperti saya tegaskan tadi bahwa perang ini adalah perang yang belum ada obat dan belum ada vaksinnya. Obat itu kita selalu pertimbangkan yang bahannya istilahnya dari tumbuh-tumbuhan ataupun zat kimia gitu ya. Itu termasuk kategori obat. Asal dia melewati satu uji klinis dan sampai ke tingkat bukti yang sangat tinggi gitu ya, untuk bisa dipastikan bahwa ini adalah obat yang direkomendasikan secara global atau secara nasional untuk satu penyakit tertentu. Untuk COVID-19 saat ini belum ada yang sampai level itu gitu. Jadi intinya belum ada obatnya. Kalau misalnya ada banyak informasi beredar di sosial media, dengan dengan minum air putih hangat digelontorkan itu akan menghilangkan virus, atau ada yang dengan daun singkong itu bisa menghilangkan virus. Itu termasuk informasi yang hoax dan belum ada bukti ilmiah bahwa jenis-jenis makanan ataupun jenis-jenis makanan ataupun herbal tersebut itu bisa mengobati COVID-19. Jadi saat ini kita masih dengan statement yang sama bahwa kita belum menemukan obatnya. Sehingga aksi pencegahan itu menjadi sangat-sangat penting buat kita kerjakan secara bersama-sama. Makasih. Baik. Terima kasih Bu Dini, sangat tegas sekali jawabannya bahwa COVID-19 ini belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya begitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pencegahan dan tidak banyak berinteraksi di luar rumah karena virus ini sudah mendampak 34 provinsi seperti itu ya Bu ya.
Baik, terima kasih. Bisa jadi kita juga perlu social distancing dengan media sosial nih, karena kadang-kadang ada banyak informasi hoax yang beredar yang bikin kita stres. Benar-benar. Ya, itu juga ya kita perlu. Intinya kita selalu cari sumber informasi yang benar dan divalidasi terlebih dahulu sebelum kita sebarkan ke yang lain. Iya, baik. Jadinya biar nggak bingung ya Bu, nanti semuanya dicobain sakitnya bukan karena COVID tapi karena nyoba-nyoba obat gitu ya. Baik, terima kasih Bu Dini atas informasinya. Terakhir tadi untuk Bapak Hari, mungkin bisa disampaikan kepada kami tipsnya bagaimana ya Pak mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak mudik di saat ini. Mungkin ada tipsnya, karena jadi ini fasilitator orang tua dan fasilitator guru ingin menjadi pelopor dalam menginformasikan ini, cuman butuh tips Pak, butuh arahan seperti itu. Terima kasih, silahkan Pak Hari. Baik, memang salah satu kendala yang kita hadapi dalam situasi pandemi yang dikaitkan dengan larangan mudik ini adalah adanya sebagian masyarakat yang tingkat kepatuhannya rendah. Mereka tidak mematuhi larangan mudik dari pemerintah, nekat melakukan mudik. Ini memang beberapa kali kita masih menemukan dan hingga saat ini masih menemukan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah memberikan pemahaman terus-menerus kepada masyarakat tentang bahaya dan resiko besar terkait dengan masalah virus corona ini. Kegiatan-kegiatan sosialisasi ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa menggunakan media-media yang ada, media mainstream, televisi, radio, mungkin majalah cetak, koran, dan lain sebagainya, termasuk media-media sosial pun juga bisa kita manfaatkan untuk secara masif menyampaikan himbauan-himbauan untuk tidak melakukan mudik. Termasuk terima kasih dari Save the Children, ya juga membantu membuat spanduk-spanduk yang ditempel di pos-pos yang kita dirikan. Beberapa sudah kita lihat, terima kasih. Itu juga salah satu upaya kita untuk memberikan himbauan dan pemahaman kepada masyarakat. Setelah itu sudah kita sembari berdoa, mudah-mudahan masyarakat makin paham terkait bahaya virus corona ini sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan mudik. Walaupun memang kita terus melakukan upaya-upaya ini diiringi dengan sanksi-sanksi yang kita berikan. Nah, mudah-mudahan sanksi-sanksi yang diberikan ini juga mengingatkan yang bersangkutan, masyarakat tidak melakukan mudik. Dan juga kita bisa lihat juga bahwa masyarakat di grassroots, masyarakat sosial, itu juga mereka ikut andil dalam memberikan sosialisasi, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar masyarakat yang nekat mudik ini juga berpikir 2 kali atau ribuan kali. Termasuk salah satu diantaranya upaya yang dilakukan oleh daerah-daerah itu membuat isolasi mandiri atau isolasi ruang mandiri di rumah hantu, kemudian ditaruh di tengah sawah. Nah, ini saya rasa upaya-upaya yang sangat positif dari masyarakat, inovasinya yang luar biasa. Setidaknya ya nakut-nakutin lah masyarakat yang mau mudik. Waduh, daripada saya nanti mudik sampai di rumah sana, kemudian oleh RT, RW setempat, kelurahan setempat, kemudian dimasukkan ke rumah hantu. Nah, ini mudah-mudahan mempunyai efek jera bagi masyarakat yang mau mudik. Saya rasa itu tips-tips yang bisa kita lakukan. Baik. Terima kasih banyak Pak Hari. Ini menarik sekali ya, masyarakat sudah punya inisiatif bahkan out of the box kayak gitu, bikin rumah hantu gitu. Orang kalau disuruh karantina di rumah hantu juga nggak ada yang mau gitu. Baik, terima kasih Pak Hari atas penjelasannya dari awal sampai akhir, kepada Dr. Dini juga penjelasannya dari awal sampai akhir. Semoga bisa menjawab pertanyaan dan penasaran dari semua penanya. Kalau ibaratnya kita boleh rindu tapi sabar dulu gitu. Tunggu sampai COVID-nya hilang baru kita bisa meluapkan rindu kepada orang-orang tersayang gitu. Terima kasih untuk sesi tanya jawab sampai di sini. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Henda. Silahkan Mas Henda untuk persiapan penutupan. Saya serahkan kepada Mas Henda. Terima kasih. Sangat banyak pertanyaan yang masuk ya, tapi memang karena waktunya yang tidak mencukupi, tapi mungkin kami nanti akan menyelenggarakan kembali ya Bapak Ibu ya, dengan mungkin Bapak Wadir juga mungkin kalau bersedia bisa kembali menjadi narasumber.
dan Dokter Dini juga ya. Mudah-mudahan kita bisa rutin melakukan diskusi seperti ini. Sebelum saya tutup, saya minta Ibu Evi sebagai Kepala Kantor Save the Children di Jakarta untuk memberikan kata-kata penutup. Ibu Evi, saya persilakan untuk penutupan singkatnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Henda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar sore ini ya. Cukup antusias sekali ya webinar sore hari ini, dan atas nama Save the Children kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sungguh luar biasa, Bapak Hari Purnomo ya dari Polda Metro Jaya, dan juga Dr. Wahidini Hakim dari Save the Children. Sungguh luar biasa, terima kasih. Semoga Pak Hari dan Mbak Dini selalu sehat sehingga tetap terus bisa memberikan tips-tips atau pengetahuan lebih buat kita semua ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi sore ini kita sudah mendengarkan bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas di DKI Jakarta, kemudian juga apa sih yang dikerjakan oleh bapak-bapak polisi di jalan-jalan gitu ya. Tadi Bapak polisi itu juga merupakan, polisi-polisi itu juga merupakan garda terdepan yang harus sama-sama kita jaga juga ya Bapak dan Ibu, selain petugas kesehatan. Dan kita ini yang di layer terdepan ya, yang juga harus memperhatikan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga dari sisi medis, Bapak dan Ibu tadi juga sudah mendengarkan dari Dokter Dini mengapa kok mudik itu dilarang ya. Sebenarnya COVID itu menyebarnya bagaimana sih? Kemudian juga kita tahu bersama bahwa belum ada obatnya loh sampai saat ini. Menularnya cepat tapi obatnya belum ada gitu. Kemudian vaksin pun masih dalam penelitian. Itu yang kita tadi dengarkan bersama-sama ya. Bapak dan Ibu perlu ingat tadi, walaupun keadaan aman dan terkendali di Jakarta, tapi ternyata masih juga ya banyak Bapak dan Ibu warga Jakarta itu yang melanggar aturan-aturan PSBB ini ya. Tadi seperti misalnya tidak pakai masker dan sebagainya. Jadi akhir dari saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk memastikan bahwa stop mudik, stop penyebaran COVID. Bersabarlah untuk Lebaran tahun ini. Semoga kita masih bisa berjumpa di Lebaran-Lebaran tahun mendatang. Keluarga kita pasti menunggu kok di kampung ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mas Henda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.